Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar Nusantara bersama saya Tiara Harahap. Perkembangan penyelidikan kecelakaan maut yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat akan menjadi salah satu informasi utama hari ini. Pemirsa, inilah kabar Nusantara selengkapnya. Geng motor masih saja bikin onar, kali ini di Cianjur, Jawa Barat. Gerombolan kriminal tersebut menyerang sebuah rumah indekos. Berandal-berandal jalanan itu juga merusak sepeda motor di halaman rumah. Rabu malam tadi, gerombolan geng motor Cianjur, Jawa Barat menyerang rumah indekos di Kampung Limbangan Sari. Rumah indekos yang diserang adalah rumah indekos khusus perempuan. Berandal-berandal geng motor tersebut menyerang sambil membawa senjata tajam maupun senjata tumpul. Sepeda motor yang terparkir di halaman juga jadi sasaran penyerangan para pengacau. Jumlah berandal yang membuat keonaran ini sekitar 6 orang. Mereka datang dengan berboncengan sepeda motor. Aksi barbar kriminal jalanan ini juga membuat warga yang sedang ronda kocar-kacir karena begitu turun dari sepeda motor, anggota geng motor mengeluarkan senjata tajam. Kelihatan ada yang motor datang ke Sumara Barber sampai bawa golok. Saya ditanya, ada apa? Nggak menjawab itu orang, langsung masuk ke gang. Saya diperhatiin masuk ke kosan gitu. Ternyata di sana banyak orang berteriak gitu kan, berteriak itu langsung pulang lagi gitu. Saya juga sempat ketemu di jalan, saya juga sempat mampir ke pinggir gitu kan, takutnya golok udah diubat-abit gitu dari berapa orang itu, Pak? Berapa motor tuh, Pak? Tiga motor, dua orang tempat. Bawa saja apa saja, Pak, yang Bapak lihat? Apanya? Senjata tajam apa aja yang Bapak bawa? Curit panjang sekitar 1 meteran dah. Sampai ke jalan aspal di serlek gitu kan. Warga langsung melaporkan ulah geng motor tersebut ke polisi. Saat ini, tim buru sergap Satreskrim Polres Cianjur sedang melakukan perburuan terhadap berandal-berandal meresahkan itu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Kasus pembunuhan berantai terjadi di Bogor, Jawa Barat. Pelaku membunuh 2 gadis selang 2 minggu. Baru-baru ini warga Bogor digegerkan dengan 2 penemuan sesosok mayat perempuan. Kedua korban tersebut terbilang masih gadis remaja. Mayat pertama ditemukan warga kampung Kadung Halang Wasel, Kota Bogor 25 Februari lalu. Jasad perempuan tersebut ditemukan dalam kantong plastik. Kantong hitam ini berada di depan pintu gerbang toko bahan bangunan dan pertama kali ditemukan oleh karyawan toko tersebut. Semula, kantong hitam ini dikira sebagai sampah dan akan dipindahkan. Namun warga terkejut setelah mengetahui isi kantong hitam adalah mayat perempuan. Jasad berusia 17 tahun itu ditemukan dengan kondisi terikat di bagian kaki dan mengenakan celana pendek dan kaos warna putih. Dari hasil identifikasi dan olah TKP, korban bernama DS, seorang pelajar SMA di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan barang bukti milik korban berupa tas, kacamata, dan dompet. Jasad kedua ditemukan 9 Maret lalu. Sesosok mayat wanita ditemukan warga tergeletak di semak-semak perkebunan sekitar Jalan Raya Cidadap, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor.
Mayat seorang gadis remaja tersebut ditemukan oleh tukang kebun. Saat ditemukan, jasad wanita tersebut mengenakan pakaian rapi dengan luka di bagian wajah dan leher. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi pada tubuh korban. Petugas bahkan tidak mendapati satupun bukti identitas diri korban, melainkan pakaian yang digunakan korban. Guna kepentingan penyelidikan dan identifikasi, mayat wanita muda ini langsung dibawa ke RSUD Ciawi untuk otopsi. Aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus penemuan 2 mayat wanita tersebut. Penyelidikan pun membuahkan hasil. Polisi menangkap seorang pria bernama Muhammad Rian, berusia 21 tahun, di sebuah rumah indekos di kawasan Depok, Jawa Barat. Pria berpostur tubuh kurus ini merupakan pelaku pembunuhan berantai 2 gadis di Tanah Sareal dan Mega Mendung. Pelaku melakukan aksi pembunuhan tersebut hanya berselang 2 pekan. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga pelaku seorang psikopat yang sakit hati terhadap kedua wanita yang telah dihabisinya. Menurut polisi, pelaku berkenalan dengan para korban di media sosial. Dengan mengiming-imingi uang kepada korban, pelaku kemudian mengajak kedua korban untuk berkencan. Setelah melampiaskan hawa nafsunya kepada 2 korban, pelaku kemudian menghabisinya. Motifnya itu masih sama, supaya bisa berkencan dan menikmati korban. Kemudian melakukan pembunuhan. Dengan sasaran yang perempuan, maka sasarannya adalah yang mudah dia kuasai. Kami akan juga melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap yang bersangkutan, tetapi perbuatan tersangka dilakukan secara sadar. Ya, secara sadar, ya, tidak ada diajak berbicara masih nyambung, tidak ada indikasi bahwa tidak dalam kondisi tidak sadar, artinya pelaku mengetahui dampak dan akibat dari melakukan perbuatan pembunuhan tersebut. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman mati atau 15 tahun penjara. Sehingga Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Seorang asisten rumah tangga ditemukan meninggal dunia dengan kondisi kepala terjepit di ventilasi udara kamar mandi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mayat perempuan dalam kondisi terjepit ventilasi kamar mandi ini ditemukan pertama kali oleh pemilik rumah di salah satu perumahan elit di Jalan Profesor Abdurrahman Basalamah, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Korban merupakan asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah tersebut. Diduga korban tewas terjepit alat ventilasi kamar mandi saat berusaha keluar karena pintu kamar mandi terkunci dan rusak. Polisi telah melakukan evakuasi, dilanjutkan olah TKP. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk dilakukan proses visum. Nah, pada saat kejadian, salah seorang pemilik rumah hendak masuk ke dalam rumah dan menemukan korban sudah terjepit di TKP, yaitu di sela ventilasi kamar mandi dalam keadaan terkunci. Selanjutnya pemilik rumah menghubungi kami pihak kepolisian dan kami bekerja sama dengan tim Inafis, Satreskrim Polrestabes Makassar serta dari kedokteran forensik Bidokes Polda Sulsel kemudian mengevakuasi korban ke Bidokes Polda Sulsel. Potensi harta karun kapal Purbakala yang tenggelam di perairan Indonesia sangatlah besar. Namun pemerintah beralasan tidak mempunyai dana untuk mengangkat benda muatan kapal tenggelam atau BMKT. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi kemudian mempersilahkan pihak swasta dan asing untuk melakukan pengangkatan harta karun tersebut dengan syarat bagi hasil sama rata. Lantas siapa yang akan diuntungkan dari pengangkatan BMKT tersebut?
Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam BMKT atau harta karun yang berada di dasar laut oleh pihak swasta dan asing kembali mendulang polemik. Dalam aturan yang ditetapkan, komposisi bagi hasil pengangkatan BMKT oleh swasta dan asing harus sebesar 50-50 dengan pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Kemenko Marves berdalih, pengangkatan harta karun di dasar laut bisa dilakukan oleh pihak swasta dan asing karena mahalnya biaya operasional yang tak bisa ditanggung pemerintah. Untuk mengangkat harta karun di laut dibutuhkan arkeologi khusus di bawah air sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sementara itu, jika tidak diambil, BMKT akan hancur. Selain itu, pemerintah mendukung pengangkatan harta karun di laut oleh swasta dan asing untuk mendapatkan potongan fakta masa lalu. Setiap kapal yang tenggelam, dia bawa potongan sejarah, potongan cerita. Kita mulai start dari situ. Bahwa potongan cerita itu adalah bagian daripada puzzle-puzzle yang harus kita susun, kita kembalikan untuk melengkapi sejarah daripada maritim Indonesia. Dalam hal ini investasi, tentu kita harus sepakat. Investasi yang dilakukan bukan dalam rangka investasi jual beli. Atau kita mengkomersilkan BMKT, tidak. Makanya kami setuju dalam rancangan Perpres yang baru yang sedang digodok, bahwa perusahaan diberi kesempatan untuk mengangkat BMKT, tapi bukan untuk menjual belikan, tetapi diberi angkat untuk diberi waktu kepada mereka hak tertentu untuk melakukan pameran terhadap barang tersebut. Barang tersebut kalau Anda tidak ambil, dia akan membatu atau dia hancur di bawah. Karena negara tidak cukup dana untuk mengangkat kapal tersebut. Sehingga kita minta investasi masuk, tapi catatan mereka dikasih kesempatan untuk membuat pameran. Yang seperti terjadi di mana-mana ini, mereka mengangkat juga di negara lain, tapi mereka hanya dikasih hak untuk membuat pameran, dikasih waktu 5 tahun, 6 tahun. Nah, selama pameran mereka dapat royalti setiap pameran untuk mendapatkan karcis, itulah mengembalikan modal mereka. Tapi umumnya pengangkat harta karun ini mereka bukan orang miskin. Mereka rata-rata punya duit, dan mereka cuma cari nama, ini hanya mengembalikan operasinya. Namun dalam praktiknya, pengelolaan BMKT oleh swasta dan asing tidak dimungkinkan membawa dan menjualnya karena merupakan benda cagar budaya. Selain itu, lemahnya pengawasan membuat pemerintah akan kesulitan menjamin pembagian harta karun di laut tersebut dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan. Lantas, siapa yang diuntungkan dari pengangkatan harta karun di perairan Indonesia jika dilakukan oleh pihak swasta dan asing? Tim TV One mengabarkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan menyelidiki penyebab kecelakaan bus Sri Padma Kencana. Total penumpang yang dinyatakan meninggal dunia hingga Kamis sore 29 orang dan 37 korban lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan bus kembali terjadi dan menelan korban jiwa. Kali ini terjadi di Tanjakan Cahe, Dusun Cilangkap, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu petang. Bus pariwisata bernomor polisi T7591TB melaju kencang dari arah Malambong, Garut. Tepatnya di jalan menurun serta tikungan tajam, bus oleng dan masuk ke dalam jurang sedalam 25 meter di Sumedang. Seluruh penumpang merupakan rombongan peziarah SMP IT Al-Muawanah, Cisalak, Subang, dan dalam perjalanan pulang setelah ziarah dari Pamijahan, Tasikmalaya. Dari total penumpang sebanyak 66 orang, 29 orang dinyatakan meninggal dunia dan 37 orang mengalami luka-luka. Namun upaya evakuasi para korban kecelakaan bus yang jatuh ke jurang di Sumedang, Jawa Barat tidak seluruhnya berjalan lancar. Pasalnya, posisi beberapa korban yang terhimpit badan bus cukup menyulitkan jalannya proses evakuasi. Petugas pun membutuhkan alat khusus untuk memotong badan bus agar bisa mengevakuasi korban.
Korban terakhir bisa dievakuasi sekitar pukul 7:40 waktu Indonesia Barat setelah 6 jam proses evakuasi dilakukan. Kendalanya karena korban tersebut tertimpa body base. Selebihnya evakuasi yang ada di dalam base, kita berjalan normal, selang kurang lebih 5 menit kita bisa mengevakuasi yang target tadi malam. Informasi ada 5 korban, tapi sudah kita evakuasi hanya 4 korban dan kita lakukan penyisiran ulang di dalam body base, sudah tidak ada lagi korban yang ada di dalam. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Bisa menyimpulkan sekarang ya, sementara hanya bisa menyampaikan sepintas kemarin cuacanya dalam keadaan hujan lebat ya. Kemudian juga kondisinya juga di turunan tajam dan juga tikungan, dan tadi jalur ini tidak diperuntukkan untuk bus sebesar ini ya. Jadi berarti nanti akan ada pembatasan jenis kendaraan, Pak? Sebenarnya sudah dari sejak lama dibatasi. Gitu. Cuman kalau yang dari arah bawah sana itu ada. Jadi tidak mungkin kalau orang dari arah bawah ya, kalau dari arah atas, dan ini kelihatannya juga tidak terbiasa, ini kan bus pariwisata. Bangkai bus yang ringsek belum bisa dievakuasi lantaran medan yang cukup curam. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih mengumpulkan data-data untuk melihat penyebab bus jatuh ke jurang. Antara lain dengan melihat kecepatan bus melalui alat GPS yang ada di bus. Indikasi kita belum bisa tahu karena kita lagi sedang mengumpulkan data. Cuman dari sisi geometri jalan ini kalau kita ukur tadi saya turun sekitar 9 menit turun terus sampai di sini. Jadi turunannya cukup panjang dan ada beberapa kondisi turunannya cukup tajam. Nanti kita akan lihat, kita ukur selupnya terus dengan base yang semacam ini apakah secara teknis bisa apa tidak. Di sini ada GPS-nya, jadi saya nggak nebak-nebak, tapi nanti dari GPS-nya kita akan download kecepatannya berapa. Salah satu korban selamat yang bernama Mintarsi memperingatkan pengemudi karena mencium bau sangit kampas rem sebelum terjadinya kecelakaan. Langsung terjun ke bawah. Mobil oleng? Ya, mobil oleng. Sempat nggak ada yang memperingatkan pada saat oleng itu? Sempat itu, saudara teh, nah ya teh bau hangit naon cenah gehanan kitu teh. Ai saudara teh di payun oge eta aya nu eta cenah cing pariksa heula cenah ieu. Heuh cenah ieu teh remna blong cenah kitu saur supir teh. Tapi sebelumnya sempat berhenti untuk diperiksa atau gimana? Enggak, cuma istirahat di Ciamis. Ciamis. Ya. Perjalanan mau pulang dari Ciamis. Mau pulang, ya mau pulang. Kecelakaan bus ini bisa menjadi peringatan bagi para pemilik kendaraan untuk mengecek kendaraan sebelum berpergian. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga seharusnya melarang warganya berpergian keluar kota untuk studi tour. Pasalnya, pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir. Setelah terkendala cuaca, akhirnya tim gabungan berhasil mengangkat bangkai bus yang terperosok ke jurang di Sumedang, Jawa Barat, Jumat dini hari. Dengan menggunakan alat berat crane, tim gabungan berupaya mengevakuasi bangkai bus yang terjun ke jurang di Tanjakan Cahe, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Petugas mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi lantaran selain medan yang curam, lokasi kejadian juga diguyur hujan deras. Selama proses evakuasi, jalur Wado ditutup sementara. Polisi memastikan tidak ada korban lainnya di dalam bus setelah berhasil dievakuasi. Penyisiran dan pengecekan puing kendaraan dilakukan hari ini. Jadi untuk sementara untuk evakuasi kita langsung nanti akan dibawa olah derek ke Sumedang untuk kendaraan tersebut. Jadi tadi kita sudah gabung dengan BPBD dan juga dari PMI untuk mengecek ke dalam.
Namun karena kondisi hujan dan juga malam, kita juga tidak dapat maksimal untuk mengecek kembali ke dalam. Jadi dilanjutkan besok pagi kita akan mengecek kembali perihal internal kendaraan. Demikian mungkin. Dari pemeriksaan terakhir ditemukan korban lain atau tidak? Sementara tidak ada kita temukan korban, jadi masih tetap yang tadi siang untuk daftar korban. Jadi untuk hari ini mungkin hanya kita amankan barang-barang. Sementara itu hingga Kamis malam, puluhan korban luka akibat kecelakaan bus masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Sebanyak 25 korban luka-luka insiden kecelakaan bus terjun ke jurang di Tanjakan Cahaya Wado, Sumedang masih dalam perawatan tim dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. 11 pasien lainnya dipulangkan ke kampung halaman di Subang setelah keadaan mereka membaik. Kecelakaan maut yang terjadi di Kabupaten Sumedang itu mengakibatkan 29 orang meninggal dunia. Lantas bagaimana kecelakaan tunggal bus Sri Padma Kencana terjadi? Berikut ini adalah kronologisnya. Pemirsa, imbauan pemerintah untuk berdiam di rumah saat libur Isra Mi'raj dan Hari Raya Nyepi rupanya tidak terlalu dihiraukan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Suasana keberangkatan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang semakin ramai. Bahkan terjadi antrian calon penumpang di counter check-in maskapai penerbangan. Dari data pihak Office in Charge Bandara Soekarno-Hatta, jumlah penerbangan meningkat dari 524 pergerakan pesawat menjadi 538 pergerakan pesawat, diikuti dengan peningkatan pergerakan penumpang naik 4% atau 53.221 penumpang. Para penumpang umumnya memanfaatkan libur untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Oh, udah direncanakan jauh-jauh hari? Kalau boleh tahu kenapa memilihnya hari ini, Mbak? Karena kakak ipar saya masih bisa ngantarnya sekarang. Kemana ini? Padang. Dalam rangka apa, Bang? Pulang kampung. Sama siapa aja, Bang? Ini sama ponakan, sama adik, sama orang tua. Sekeluarga lah ya. Sebelumnya, pemerintah telah membatalkan cuti bersama dan mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah meski tanggal merah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV1 mengabarkan. Beragam ekspresi ketakutan aparat kepolisian di sejumlah daerah yang pekan ini menjalani vaksinasi COVID-19. Seperti yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat, seorang polisi lari dari petugas ketika akan disuntik. Tidak semua orang berani dengan jarum suntik. Tak terkecuali dengan 2 orang anggota kepolisian di Majene, Sulawesi Barat.
alkohol, dikasih alkohol. Seperti inilah ekspresi salah seorang anggota kepolisian Resort Majene saat hendak divaksin COVID-19. Meskipun telah dipeluk oleh rekannya sendiri, namun lantaran fobia dengan jarum suntik, sang polisi pun kabur dan meninggalkan ruangan. Setelah dibujuk berulang kali, akhirnya ia memberanikan diri kembali masuk ke ruangan dan langsung disuntik perawat tanpa ia sadari. Lebih lama takut tak. Lain halnya dengan salah satu personel Polsek Malunda. Sang polisi yang berkacamata hitam ini berkali-kali meminta perawat untuk tidak menyuntiknya sembari mengambil nafas panjang. Setelah berulang kali tertunda, sang polisi akhirnya berhasil disuntik oleh perawat. Vaksinasi COVID-19 bagi ratusan personel kepolisian Resort Majene, Sulawesi Barat sudah berlangsung 2 hari dengan menyasar 372 personel. Sebagai upaya untuk pencegahan dari penyebaran virus corona di wilayah kita di Majene. Polisi yang telah melakukan vaksinasi diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak takut divaksin karena vaksin sudah dinyatakan aman dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia dan BPOM Pusat. Dari Majene, Sulawesi Barat, Rasman Abdurrahman, TV One mengabarkan. Unggahan video yang menampilkan mobil sport mewah berwarna kuning melaju di jalanan Gunung Kidul, Yogyakarta viral di media sosial. Pasalnya mobil sport tersebut menyerupai Lamborghini Aventador. Namun ternyata mobil sport tersebut merupakan hasil modifikasi dari sebuah mobil sedan biasa. Inilah mobil sport berwarna kuning yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Mobil ini berhasil mencuri perhatian warganet karena tampilannya secara fisik menyerupai supercar Lamborghini Aventador. Namun, ternyata ini bukan Lamborghini. Mobil ini adalah hasil custom atau modifikasi seorang warga Gunung Kidul, Yogyakarta bernama Suharyanto. Atas permintaan seorang klien di bengkelnya, Suharyanto bersama tim mekanik merombak secara ekstrim sebuah mobil sedan biasa hingga menyerupai mobil mewah berharga miliaran. Suharyanto mengaku untuk memodifikasi mobil, biaya yang dikeluarkan mencapai 350 juta rupiah. Ini sebenarnya mobil custom sih. Kalau dibilang replika atau menyerupai itu memang saya kurang setuju. Aslinya mobil custom tapi ya cuma menyerupai gitu aja sih. Kalau ini sudah berapa bulan ini Pak dan tahapnya sampai mana nih? Ini pengerjaannya 1 tahun, tahapnya sudah finishing, tinggal pengiriman ke tempat ownernya. Ya ini permintaan dari klien karena ya dulu kita sering modifikasi gitu kan, jadi kita dipercaya untuk membuat replika gitu. Ini biayanya 350, iya. Diperlukan waktu 1 tahun bagi Suharyanto untuk memodifikasi mobil sedan menjadi mirip supercar. Kini, mobil modifikasi tersebut telah memasuki tahap penyelesaian dan akan segera dikirim ke pemiliknya. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Danita Riyadini, Don Wahid, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Lengkap sudah kabar Nusantara hari ini, Anda masih terus bisa mengakses beragam informasi terbaru melalui tv1news.com. Saya Tiara Harap pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.